Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatur Rohma dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan hukum ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam saat ini menjadi sistem ekonomi yang banyak diminati, bahkan oleh negara-negara maju sekalipun. Nah, yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya itu salah satunya adalah sumber hukum yang mendasari segala aktivitas ekonomi dan dasar-dasar filosofis hukum Islam lainnya yang menjadi landasan dalam mengembangkan ekonomi Islam dimanapun, dalam bentuk apapun, serta tidak boleh keluar dari koridor syariah. Selanjutnya, pembaharuan hukum ekonomi Islam sendiri itu untuk menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter masyarakatnya. Jadi, formulasi hukum Islam ini menjawab kebutuhan zaman dengan dilandasi atau didasari kepada maqasidus syariah atau kemaslahatannya. Nah, kemaslahatan di sini itu merupakan tujuan utama dalam aktivitas ekonomi Islam dan menjauhi semua bentuk kemadharatannya. Dijelaskan dalam hal ini bertumpu pada 5 prioritas. Yang pertama itu memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta benda. Nah, dalam landasan tersebut itu berdasarkan landasan Al-Quran yang bersifat universal dan dinamis. Nah, di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip pembaharuan hukum ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip akidah atau tauhid. Prinsip ini yang menekankan kepada harta benda yang kita kuasai itu hanyalah titipan atau amanah dari Allah. Terus selanjutnya manusia itu juga dapat berhubungan langsung dengan Allah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan atau prinsip yang penting sebagaimana Allah memerintahkan keadilan antara sesama manusia. Yang ketiga, prinsip al-ihsan atau berbuat kebaikan. Artinya prinsip ini memberikan manfaat kepada orang lain lebih daripada hak yang orang lain miliki. Nah, prinsip yang keempat ada prinsip al-mas'uliyah. Jadi seperti bertanggung jawab antar individu, bertanggung jawab dalam masyarakat, bertanggung jawab dalam atau yang berkaitan dengan baitul mal. Seperti itu. Prinsip yang selanjutnya yaitu yang kelima, prinsip keseimbangan. Artinya syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Nah, syariat ini menentukan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip kejujuran dan kebenaran. Jadi, perubahan atau pembaharuan hukum ekonomi Islam itu di sini tuh menyesuaikan konteks zaman ya, sekaligus dengan karakter masyarakatnya. Nah, hukum Islam dengan segala keunggulannya ini merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan dan memudahkan kepada umat manusia serta mencegah kerusakan pada masyarakat yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka semua. Jadi prinsip tersebut sebagai asas atau pilar kegiatan usaha dan berpedoman kepada perbankan syariah dalam mencapai tujuan dengan al-birru wat taqwa. Selanjutnya saya akan membahas tentang kaidah hukum ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam. Nah, sehingga kaidah fikih
yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi di sini juga menggunakan kaidah fikih muamalah. Nah, kaidah fikih muamalahnya yaitu al-aslu fil muamalatil ibahati hatta yadillu ala tahrimihima. Artinya hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ini tuh berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam kaidah Islam di sini, maksudnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam. Nah, kesimpulan di sini, jadi berbagai penjelasan di atas itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hal tersebut berinteraksi dengan porsinya. Artinya masing-masing tersebut itu terbentuk dari mekanisme ekonomi atau muamalah yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah atau falsafah al-tashri' fil muamalati, istilah sesuatu yang berkaitan dengan hukum muamalah atau hukum Islam meliputi tujuan hukum, yaitu maqasid atau prinsip hukum, mabadi atau mahiyat, asas hukum atau usul hukmi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini jadi walaupun hukum ekonomi Islam ini didasarkan pada wahyu, tetapi tidak menutup kemungkinan diperlukannya adanya interaksi atau kontekstualisasi dari ketentuan nas yang ada. Nah, dengan demikian ini pembaruan hukum ini menjadikan sebagai keniscayaan. Dengan ketentuan semacam ini, hukum ini tuh selalu up to date, sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.